Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan cyber security dengan teman saya dengan NIM 519041114 Cahaya Imam Purnama, dengan saya sendiri 51904111299 dengan nama M Razak. Lanjut Mas. Eh, Apa itu cyber security? Cyber security merupakan praktik melindungi sistem kritis dan informasi sensitif dari serangan digital. Cyber security dikenal juga sebagai keamanan teknologi informasi. Langkah-langkah keamanan cyber dirancang untuk memerangi ancaman terhadap sistem dan aplikasi jaringan, baik ancaman tersebut berasal dari dalam ataupun berasal dari luar organisasi. Ancaman kejahatan cyber security. Eh, Malware mengacu pada varian perangkat lunak berbahaya seperti worm, virus trojan, dan spyware yang memberikan akses tidak sah atau menyebabkan kerusakan pada komputer. Serangan malware semakin uh, tanpa file dan dirancang untuk menyiasatkan metode deteksi yang sudah dikenal seperti alat antivirus yang memindai lapisan file berbahaya. Uh, Ransomware merupakan jenis malware yang mengunci file, data, atau sistem dan mengancam untuk menghapus atau menghancurkan data atau membuat data pribadi atau sensitif kepada publik kecuali tebusan dibayarkan kepada penjahat dunia maya yang meluncurkan serangan tersebut. Phishing merupakan bentuk rekayasa sosial yang menipu pengguna agar memberikan PII atau informasi sensitif mereka sendiri. Dalam penipuan phishing, email atau pesan teks tampaknya berasal dari perusahaan yang sah yang meminta informasi sensitif dari user seperti data kartu kredit ataupun informasi login. Insider threat, karyawan saat ini atau mantan karyawan, mitra bisnis kontraktor, atau siapapun yang memiliki akses ke sistem atau jaringan di masa lalu dapat dianggap sebagai ancaman orang dalam jika menjalankan izin akses mereka. Ancaman orang dalam dapat tidak terlihat oleh solusi keamanan tradisional seperti firewall dan sistem deteksi intrusi yang berfokus pada ancaman eksternal. Serangan DDoS merupakan serangan yang merusak server, situs web, atau jaringan dengan membebaninya secara berlebihan dengan lalu lintas. Biasanya dari beberapa sistem yang terorganisasi, serangan DDoS membanjiri jaringan perusahaan melalui protokol manajemen jaringan sederhana yang digunakan untuk modem, printer, scaler, router, ataupun server. Eh, Pencegahan ancaman kejahatan cyber. Oke, selanjutnya pencegahan terhadap ancaman cyber. Yang pertama ada enkripsi data. Enkripsi sendiri berasal dari bahasa Yunani kriptos yang artinya tersembunyi atau rahasia. Enkripsi dapat diartikan metode yang digunakan untuk mengacak informasi penting menjadi sebuah kode rahasia. Enkripsi data sendiri ini menggunakan sebuah algoritma di mana password nantinya akan diubah dalam bentuk yang lebih acak sehingga tidak bisa dibaca oleh para peretas. Cara kerja enkripsi sendiri yang pertama password atau yang biasa disebut dengan plain text dienkripsi dan berubah menjadi ciphertext. Untuk membaca data tersebut perlu menggunakan akses kunci algoritma khusus yang unik. Proses membaca data ini disebut dengan dekripsi. Jenis enkripsi itu yang pertama ada enkripsi simetris, hanya menggunakan satu kunci saja atau private key untuk mengenkripsi dan mendeskripsikan pesan. Dan kedua pihak yang berkomunikasi hanya menggunakan satu kunci atau kode yang sama.
Misalnya, X mengirimkan pesan kepada orang lain menggunakan private key, maka orang yang dikirim pesan akan dapat membaca pesan dengan mendekripsi pesan menjadi plain text. Nah, ini adalah bentuk enkripsi simetris. Yang pertama, teks biasa atau plain text diubah menjadi ciphertext dan menjadi sebuah kode yang terenkripsi. Yang kedua ada enkripsi asimetris. Ini menggunakan dua kunci yang berbeda, public key yang bisa dibagikan kepada banyak orang. Misalnya, X mengirimkan pesan kepada orang lain dan mengenkripsinya menggunakan public key agar penerima bisa membaca, maka harus menggunakan private key. Dalam kasus tadi, public key di sini berguna untuk mengenkripsi ke ciphertext, sedangkan private key berguna untuk mendeskripsi kembali menjadi plain text. Umumnya, enkripsi jenis ini digunakan pada TLS SSL website. Yang ketiga ada asimetris end-to-end. Biasanya terdapat pada aplikasi chatting di WhatsApp. Kemudian ini memungkinkan setiap pesan yang dikirimkan hanya dapat dibaca oleh penerimanya saja. Enkripsi adalah hal yang tepat untuk mengamankan sistem, walaupun masih ada kemungkinan penjahat cyber dapat menerobosnya. Setidaknya membutuhkan waktu untuk dapat melakukannya. Lebih baik dienkripsi daripada tidak menggunakan enkripsi sama sekali. Selanjutnya ada OTP atau one time password. Di OTP ini adalah sistem pengamanan yang mencegah penyalahgunaan akun oleh oknum tak bertanggung jawab. OTP atau disingkat one time password atau disingkat OTP biasanya berupa kode verifikasi sebanyak 4 sampai 6 karakter, dapat berupa angka, kombinasi angka dengan huruf. Pada dasarnya OTP adalah syarat utama proses autentikasi data untuk mengakses sebuah aplikasi, biasanya sih pada transaksi online. OTP yang pertama itu ada hard token. Ini adalah secara langsung mengakses fisik aplikasi dan tidak melibatkan perangkat lainnya, sehingga susah untuk dipergunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Yang kedua ada soft token, memanfaatkan aplikasi lain untuk mengautentikasi dan mengolah kode berdasarkan kunci set yang dipunyai. Selanjutnya ada on-demand token, OTP yang paling umum karena lebih mudah digunakan. Biasanya melibatkan perantara lain seperti telepon, SMS, ataupun email. Hal ini dikarenakan aplikasi pengguna on-demand token tidak mampu mengolah kodenya sendiri. Fungsi OTP lebih kepada pengamanan dan identifikasi pengguna aplikasi ketika melakukan proses registrasi akun. OTP biasanya digunakan sebagai salah satu syarat pada aplikasi, akun bank, e-commerce, media sosial, pinjaman online, dan juga e-payment. OTP juga seringkali digunakan dalam sistem pembayaran. OTP ini sifatnya sangat rahasia, sehingga seseorang tidak boleh mengetahui dan memakainya. Jadi jangan dibagikan kode OTP ini kepada orang lain, apalagi orang yang mungkin tidak kita kenali. OTP hanya bisa digunakan sebelum kode tersebut waktunya habis. Jadi OTP ini ada masa aktifnya. Kemudian tidak ada sistem yang benar-benar aman ketika kita terhubung ke dalam sebuah jaringan internet. Jahat cyber selalu berusaha mencari celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun merusak sebuah sistem. Namun dengan adanya sistem keamanan tentu dapat mengurangi resiko peretasan data oleh penjahat cyber. Setidaknya lebih baik kita memberikan pengamanan daripada tidak ada sistem keamanan sama sekali. Tadi presentasi dari kelompok kami yang membahas terkait cyber security. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.